Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada pagi hari ini, dengan izin Allah kita telah datang ke rumah Allah, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, menggemakan syiar takbir, tunduk hati dan pikiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini menandakan bahwa kita bukanlah siapa-siapa, bahwa kita adalah hamba yang kerdil di hadapan Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk nikmat kehidupan yang sampai saat sekarang ini kita masih bisa mempergunakan fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah. Maka jadikanlah fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah sebagai jalan kesuksesan bagi kita untuk meraih kebahagiaan akhirat nanti yang hakiki. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali dalam kehidupan ini kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah membantu Nabi secara langsung untuk mensyiarkan ajaran Islam bersama Nabi,
membantu Nabi dalam mengemban amanah Allah berdakwah kepada orang kafir Quraisy. Namun ketika kita mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, apa yang telah menjadi pedoman bagi kita sebagai umat Islam, maka berarti kita telah mengambil tiket untuk senantiasa bersama dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka nanti mereka bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan sama-sama bergembira, sama-sama mengungkapkan hal demikian. Kenapa? Karena kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Ramadan yang telah mengajarkan kepada kita arti kehidupan. Ramadan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba dan Allah ingin kita sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Maka tujuan dari ibadah Ramadan yang kita lakukan tak lain dan tak bukan adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Siang hari kita tidak makan, tidak minum, walaupun itu kita yang membeli makanan, kita yang punya makanan, uang dari keringat kita untuk mengusahakannya, tapi karena Allah yang melarang, kita patuh hingga hal demikian bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan tingkah laku, dengan tindak tanduk yang kita lakukan. Kita tidak boleh berkata kasar, mencemeehkan orang, memfitnah orang di dalam bulan Ramadan, karena bisa dikhawatirkan hilang dan gugur pahala dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Apakah itu akan bertahan terus sampai di luar bulan Ramadan? Inilah hakikat daripada beridul fitri yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis beliau, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Pertama, farhatun inda fitri, gembira ketika berhari raya, gembira ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan gembira ketika berjumpa dengan Rabbnya nanti di akhirat. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Agar kegembiraan itu berlanjut, bukan hanya di dunia saja kita bergembira dengan beridul fitri. Sebab banyak hari ini orang yang bergembira, gembira karena memakai yang serba baru, gembira karena bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Tapi apakah hakikat kegembiraan yang kita rayakan dengan Idul Fitri itu sudah benar-benar karena mengharapkan keridhaan dari Allah? Banyak orang yang bergembira pakai baju baru, tapi Ramadan dia tidak ikut berpuasa. Malam hari dia tidak ikut bertarawih, tapi ketika sholat Idul Fitri dia bisa saja di saf terdepan duduknya. Kenapa demikian? Karena kegembiraan itu adalah kegembiraan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat beridul fitri adalah kegembiraan yang betul-betul kita rayakan kemenangan itu, karena kita telah menjalani Ramadan dengan sebaik mungkin selama ini. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita lakukan amalan-amalan sunnah, termasuk kita datang ke masjid, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat witir. Kita juga bertadarus
belum lagi infak dan sedekah yang kita lakukan. Hal demikian ma'asyiral muslimin dan muslimat, diharapkan habis Ramadan ini kita juga bisa melakukan amalan-amalan yang telah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Alangkah celakanya suatu kaum yang mereka, kata ulama, menyembah Allah hanya di dalam bulan Ramadan. Berarti kalau hanya menyembah Allah dalam bulan Ramadan, 11 bulan di luar bulan Ramadan, siapa Tuhan mereka? Siapa yang mereka sembah? Apakah yang mereka sembah harta, tahta, jabatan dan lain sebagainya, ataukah masih Allah yang disembahnya ketika 11 bulan di luar bulan Ramadan? Ini sebuah renungan bagi kita ma'asyiral muslimin, agar kehidupan kita ini pasca Ramadan bisa menjadi lebih baik. Ini tandanya menurut ulama bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, laisal id liman labisal jadid, bukanlah yang berhari raya orang yang memakai baju baru, serba baru, tetapi orang yang berhari raya, yang melaksanakan id adalah orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertambah. Habis Ramadan, ketaatan tetap meningkat kepada Allah. Habis Ramadan, Al-Quran tak ditinggalkan. Habis Ramadan, kita juga senantiasa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meramaikan rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kehidupan dunia ini ma'asyiral muslimin adalah sebentar bagi kita. Kehidupan yang sebentar ini tentu kita tidak ingin menjadi sia-sia, tidak ingin pergi begitu saja. Kita meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tidak ingin seperti itu dengan kehidupan yang pendek ini. Dan bahkan Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Alangkah ruginya orang umur yang pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, namun amalan-amalannya jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya orang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapakah manusia yang paling terbaik wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, namun dengan umur yang panjang tersebut bagus amalan-amalan yang dilakukannya. Wa ayyun nasi syar ya Rasulullah? Kalau ada orang yang baik, ada orang yang terbaik dalam kehidupan ini, berarti ada pula orang yang terjelek, ada pula orang yang buruk dalam kehidupan ini. Nabi mengatakan, man tala umruhu, orang yang buruk kata Nabi, orang yang jelek kata Nabi adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluh, namun buruk perilakunya dan amalan yang dilakukannya. Kita ingin bahwa kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kehidupan yang diberikan yang singkat ini mendatangkan buah yang gemilang nanti di akhirat. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita sebagai orang beriman adalah ketika nanti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Hanya saja disempurnakan amalan kamu nanti di akhirat. Maka celakalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dan menanglah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu perlu kita senantiasa melakukan introspeksi diri, bermuhasabah diri, bahwa kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita ma'asyiral muslimin adalah sebentar.
Kehidupan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ah fil yam. Kehidupan dunia ini laksana salah seorang kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Setelah dicelupkannya, diangkatnya jarinya ke atas, maka akan jatuhlah beberapa tetes air dari ujung jari tersebut. Segitulah nikmat dunia bila dibandingkan dengan nikmat akhirat. Alangkah bodohnya orang dengan nikmat yang sedikit, dia rela membunuh saudaranya, dia rela mengucilkan saudaranya, dia rela menghinakan saudaranya. Dan bahkan tak sedikit orang yang gara-gara uang 2.000, gara-gara batas tanah mau melenyapkan nyawa orang lain. Padahal dunia ini, kata Nabi, adalah ibaratkan tetesan air yang jatuh dari jari kita dibandingkan dengan luasnya samudra. Alangkah ruginya orang yang seperti itu. Nikmat dunia yang diberikan oleh Allah justru dikejar habis-habisan sampai melupakan kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki diri, ma'asyiral muslimin. Allah menyuruh kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jalan taat bagi kita itu bermacam-macam, ma'asyiral muslimin. Orang kaya dengan kekayaannya bisa bersedekah. Sedekah apa yang diberikannya? Sedekah yang akan menjadikan dirinya selamat dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Orang yang bersedekah nanti di akhirat akan dilindungi dan dinaungi oleh Allah ketika di padang mahsyar matahari sejengkal dari kepala kita, keringat mengalir sampai betis, sampai lutut, dan bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Namun ada orang yang diselamatkan oleh Allah. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa biyamini la ta'lamu simaluh. Orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, tak berinfak dengan tangan kanan, tak tahu tangan kirinya. Maknanya dia ikhlas memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian datang kepada kita, ma'asyiral muslimin, mobil yang mewah yang kita punya, rumah yang bagus yang kita punya, semuanya akan tinggal, tidak kita bawa. Kekayaan terbesar yang kita bawa ketika kematian datang kepada kita adalah kain kafan, dan itu pun umurnya lebih kurang 40 hari 40 malam sudah habis dimakan oleh cacing tanah. Maka oleh karena itu bersedekahlah, berinfaklah sebagai penopang kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amal ibadah kepada Allah. Apalagi sehabis Ramadan, musuh kita setan tidak diikat lagi, hawa nafsu memburadul, dan demikian pula dengan perbuatan-perbuatan dosa bisa saja dilakukan oleh siapapun. Namun bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan mungkin melakukannya. Yang kedua, renungan yang mesti kita lakukan, ma'asyiral muslimin, adalah kebaikan kita dengan sesama manusia. Betul, bagus hablum minallah kita dengan Allah, ibadah kita bagus, puasa kita bagus. Namun apakah sudah baik hubungan kita dengan tetangga kita, apalagi dengan karib kerabat kita, dengan kakak beradik, dengan orang tua? Sebab ada di antara manusia, ma'asyiral muslimin, yang dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, namun tak bertegur sapa adik beradik, namun tak berbuat baik kepada orang tuanya. Apalah artinya ibadah yang begitu banyak, namun ketika kita menyakiti orang lain, maka tidak akan dapat apa-apa kita di sisi Allah. Ada datang orang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar." Ada seorang perempuan di tempat kami di sana, dia melakukan puasa di siang hari, wa taqumul lail, dia melakukan salat malam yang luar biasa, wa tunfiku, dia berinfak karena dia orang kaya, walakin tu'zil jiran, tapi dia suka menyakiti orang lain. Bagaimana orang seperti itu, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Padahal salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi Nabi mengatakan belum ada dia melakukan kebaikan. Fahiya finnar,
fama'wahan nar, tempatnya kata Nabi adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjalin hablum minallah, apalagi pasca Ramadan, kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita belajar dari pengalaman Ramadan, kita harus banyak bersedekah, membantu fakir miskin, anak yatim, dan tak terkecuali di akhir Ramadan kita sempurnakan ibadah kita dengan zakat fitrah, menandakan bahwa habis Ramadan ini kita juga peduli terhadap sesama. Jangan sampai kita bolak-balik pergi ke Mekah, masyarakat muslimin, tetapi di sebelah rumah kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, mereka kelaparan, mereka merintih kerana tidak ada uang dan lain sebagainya. Alangkah berdosanya kita, bukan pahala yang dapat, tapi dosa yang dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.